Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Hani Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen risiko. Langsung saja masuk dalam materi. Apa sih itu manajemen risiko? Sebelum masuk ke dalam manajemen risiko, kita juga harus tahu pengertian dari manajemen dan risiko. Manajemen adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk resiko adalah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Resiko biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu resiko yang menguntungkan dan resiko yang mengakibatkan kerugian. Kemudian manajemen resiko adalah suatu proses sistematis yang melibatkan identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan resiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi. Manajemen risiko bertujuan untuk mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya. Untuk ciri-ciri manajemen risiko, yang pertama ada kepastian. Risiko memiliki ciri ketidakpastian yang memungkinkan melahirkan peristiwa kerugian. Ketidakpastian dapat berupa variasi hasil yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Kemudian yang kedua ada berdampak. Resiko juga memiliki ciri berdampak pada tujuan, yang berarti bahwa ketidakpastian tersebut menyebabkan kerugian atau dampak negatif yang signifikan pada suatu organisasi. Kemudian juga ada keterjadian. Keterjadian resiko yang dapat diukur dengan likelihood adalah aspek penting dalam manajemen risiko. Likelihood memungkinkan organisasi untuk mengelola risiko dengan cara yang sesuai dan efektif. Kemudian penggunaan asuransi. Manajemen risiko sering dikaitkan dengan penggunaan asuransi pasar untuk melindungi individu dan perusahaan dari berbagai kerugian yang terkait dengan kecelakaan. Dan yang kelima, pengembangan strategi pengelolaan risiko. Manajemen risiko melibatkan pengembangan strategi yang sesuai untuk mengurangi, menghindari, mentransfer, atau menerima risiko. Strategi ini harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Kemudian juga komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka tentang risiko sangat penting dalam manajemen risiko untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan risiko memahami dan dapat mengambil tindakan yang tepat. Kemudian ada juga pendekatan sistematis. Manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Kemudian pemimpin tertinggi terlibat. Manajemen risiko adalah tanggung jawab organisasi secara keseluruhan, sehingga pemimpin tertinggi harus terlibat secara aktif dalam mendukung dan mempromosikan praktik manajemen risiko. Kemudian untuk pendekatan berbasis risiko. Manajemen risiko harus berdasarkan pemahaman yang jelas tentang risiko dan potensi dampaknya, dengan mempertimbangkan probabilitas terjadinya dan dampak yang mungkin terjadi. Yang terakhir ada mitigasi risiko. Manajemen risiko melibatkan upaya mitigasi atau penanganan risiko yang dapat dilakukan dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampak risiko, membagi risiko, menghindari risiko, atau menerima risiko. Untuk jenis-jenis manajemen risiko yang perlu dipahami dalam bisnis, yang pertama ada risiko finansial. Risiko finansial adalah potensi kerugian keuangan yang dapat dialami oleh individu, bisnis, atau lembaga keuangan akibat fluktuasi nilai aset, perubahan suku bunga, volatilitas pasar, atau kondisi ekonomi yang tidak terduga. Dalam hal ini, manajemen risiko proyek sangat dibutuhkan, melibatkan proses identifikasi, penilaian, dan manajemen risiko-risiko ini untuk meminimalkan dampak potensial dan memaksimalkan peluang proyek. Jenis manajemen risiko lainnya adalah risiko pasar, yang terkait dengan perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi keuangan dan bisnis. Manajemen risiko pasar melibatkan pengembangan strategi mitigasi, respon darurat,
dan rencana untuk menghadapi perubahan pasar yang tidak terduga. Kemudian yang ketiga ada resiko operasional. Resiko operasional adalah potensi kerugian yang dapat timbul dari kegagalan operasional seperti kecelakaan, kegagalan teknis, atau kekurangan sumber daya. Manajemen risiko operasional melibatkan pengembangan strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko operasional dan mengurangi dampaknya jika terjadi. Kemudian yang keempat ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah potensi kerugian yang dapat timbul dari kerusakan reputasi organisasi seperti kejadian negatif yang terjadi di media, kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab sosial, atau kegagalan dalam memenuhi standar etika. Manajemen risiko reputasi melibatkan pengembangan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi organisasi. Kemudian yang kelima, ada risiko keuangan. Risiko keuangan adalah potensi kerugian yang dapat timbul dari kegagalan keuangan seperti keterlambatan bayar, keterlambatan pengiriman, atau kegagalan dalam mengelola aset. Manajemen risiko keuangan melibatkan pengembangan strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko keuangan dan mengurangi dampaknya jika terjadi. Kemudian yang keenam ada risiko teknologi. Risiko teknologi adalah potensi kerugian yang dapat timbul dari kegagalan teknologi seperti kegagalan sistem, kegagalan perangkat keras, atau kegagalan perangkat lunak. Manajemen risiko teknologi melibatkan pengembangan strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko teknologi dan mengurangi dampaknya jika terjadi. Kemudian selanjutnya ada risiko lingkungan. Risiko lingkungan adalah potensi kerugian yang dapat timbul dari kegagalan dalam mengelola lingkungan seperti polusi, kerusakan ekosistem, atau kegagalan dalam mengelola sumber daya alam. Manajemen risiko lingkungan melibatkan pengembangan strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko lingkungan dan mengurangi dampaknya jika terjadi. Yang kedelapan ada risiko kualitas. Risiko kualitas adalah potensi kerugian yang dapat timbul dari kegagalan dalam mengelola kualitas produk atau jasa seperti kegagalan dalam memenuhi standar kualitas, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, atau kegagalan dalam memenuhi standar industri. Manajemen risiko kualitas melibatkan pengembangan strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kualitas dan mengurangi dampaknya jika terjadi. Selanjutnya, risiko sumber daya manusia. Risiko sumber daya manusia adalah potensi kerugian yang dapat timbul dari kegagalan dalam mengelola sumber daya manusia seperti kegagalan dalam mengelola kinerja, kegagalan dalam mengelola kepuasan pelanggan, atau kegagalan dalam mengelola budaya organisasi. Manajemen risiko sumber daya manusia melibatkan pengembangan strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko sumber daya manusia dan mengurangi dampaknya jika terjadi. Yang terakhir ada risiko strategis. Risiko strategis adalah potensi kerugian yang dapat timbul dari kegagalan dalam mengelola strategi bisnis seperti kegagalan dalam mengidentifikasi peluang, kegagalan dalam mengidentifikasi ancaman, atau kegagalan dalam mengembangkan strategi yang efektif. Manajemen risiko strategis melibatkan pengembangan strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko strategis dan mengurangi dampaknya jika terjadi. Untuk contoh kasus manajemen risiko ini saya ambil dari kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri di pondok pesantren Tartilul Quran Al-Hanafiyah di daerah Mojo, Kabupaten Kediri. Kasus ini menjadi sorotan publik karena mengungkap permasalahan kekerasan di lingkungan pesantren. Bintang Balkis Maulana berumur 14 tahun meninggal dunia akibat dianiaya oleh seorang senior. Terdapat 4 tersangka yang berinisial MN berumur 18 tahun, MA berumur 18, AK 17 tahun, dan AF berumur 16 tahun.
AF ini diduga adalah sepupu dari korban, yaitu Bintang Balkis Maulana. Penganiayaan bermula dari ketidakpatuhan korban terhadap aturan pondok yang memicu emosi pelaku sehingga terjadi pemukulan. Kematian Bintang awalnya disampaikan sebagai kecelakaan di kamar mandi oleh pihak pesantren. Namun, kondisi jenazah yang penuh luka lebam dan jeratan leher mengidentifikasikan kekerasan, mendorong keluarga untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Kejadian ini memicu kritik terhadap manajemen pondok pesantren, termasuk kurangnya pengawasan dan tidak adanya sistem mitigasi kekerasan. Pengamat pesantren dari UIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu Profesor Dr. Muhammad Thohir, menyebut kasus ini akibat keteledoran dan kurangnya upaya pencegahan. Lebih jauh, pondok pesantren ini ternyata tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama yang memperburuk pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas pondok. Keluarga korban menuntut tanggung jawab pihak pesantren atas kelalaian yang menyebabkan kematian Bintang. Kasus ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan di pesantren guna melindungi santri dari kekerasan dan memastikan lingkungan yang aman dan kondusif. Dari kasus tersebut dapat diidentifikasi beberapa isu manajemen risiko. Yang pertama, kurangnya pengawasan dan monitoring. Tidak adanya sistem yang efektif untuk memantau dan memitigasi kekerasan di lingkungan pesantren. Hal ini mencakup pengawasan harian terhadap interaksi antara santri, khususnya terkait hierarki senioritas yang dapat memicu kekerasan. Kemudian yang kedua, adanya keteledoran dalam manajemen. Tindakan pengasuh pesantren yang tidak sigap dalam mengantisipasi dan menangani potensi konflik atau kekerasan menunjukkan keteledoran. Kurangnya tindakan preventif atau mitigasi risiko kekerasan menunjukkan manajemen risiko yang lemah. Yang ketiga, ada ketiadaan izin operasional resmi. Pondok ini tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama, yang berarti tidak terdaftar dalam sistem pengawasan dan kontrol resmi. Hal ini mengindikasikan lemahnya kontrol administrasi dan standar operasional. Kemudian yang keempat, laporan insiden yang tidak transparan. Pengasuh pesantren awalnya melaporkan kematian korban sebagai kecelakaan bukan akibat penganiayaan. Ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan insiden serius yang merupakan aspek penting dalam manajemen risiko. Kemudian yang kelima, kegagalan menanggapi peringatan dini. Pesan terakhir korban pada ibunya meminta dijemput menunjukkan adanya sinyal bahaya yang tidak ditanggapi secara serius. Manajemen pesantren gagal dalam merespon tanda-tanda peringatan dari santri. Kemudian isu yang keenam, kurangnya pendidikan dan pelatihan anti kekerasan. Tidak adanya program pendidikan atau pelatihan yang ditunjukkan untuk mencegah kekerasan antar santri. Ini mencerminkan kelemahan dalam implementasi kebijakan anti kekerasan dan pelindungan anak. Yang ketujuh, ada penanganan kedaruratan yang buruk. Setelah kejadian, pengasuh pesantren tidak segera memastikan kondisi jenazah korban sebelum diserahkan kepada keluarga, menunjukkan buruknya penanganan situasi darurat. Kemudian yang terakhir, akuntabilitas pengelolaan pesantren. Tuntutan keluarga korban terhadap tanggung jawab pengelola pesantren mencerminkan perlunya akuntabilitas lebih tinggi dalam mengelola lingkungan pendidikan yang aman. Pengasuh yang mengklaim tidak mengetahui kejadian penganiayaan menunjukkan kurangnya pengawasan yang memadai. Kesimpulan dari kasus yang saya ambil ini, untuk mengatasi masalahnya yaitu pesantren perlu memperbaiki manajemen risiko mereka dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat, memastikan transparansi dalam pelaporan insiden, mendapatkan izin operasional resmi, dan menyediakan pendidikan serta pelatihan anti kekerasan.
peningkatan akuntabilitas pengelola pesantren, dan respon cepat terhadap peringatan dini juga untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.